Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Angkat tanganmu, buka hatimu. Tuhan, turunkan roh hikmat dan wahyu untuk kami mengenal Engkau dengan benar, sehingga kami bisa memahami betapa tinggi, dalam, lebar, panjang kasih karuniamu bagi kami. Walaupun itu melampaui segala pengetahuan, tapi malam ini kami tahu roh hikmat, roh kudus akan memberitahu kami, membukakan kami. Urapi hambamu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Shalom. Gimana kabar saudara semua? Sehat, kuat, dan makmur. Amin. Tos jarak jauh, kiri kanan depan belakang. Katakan shalom, silahkan duduk saudara. Haleluya. 2 Petrus 1 ayat 2 kita baca. Iya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di tempat ini maupun di luar kota, luar pulau, saya sapa Bapak Ibu semua, shalom, damai sejahtera atas saudara. Nah, firman Tuhan berkata begini, kasih karunia dan damai sejahtera itu bisa berlimpah-limpah-limpah-limpah seiring pengenalan kita akan Allah, akan Yesus, Tuhan kita. Lihat saya baik-baik. Nah, Bapak Ibu, ini poin penting. Waktu Bapak Ibu Saudara dan saya semakin mengenal Dia dengan benar, maka dengan sendirinya special grace ya dan peace dan damai sejahtera semakin dilimpah-limpahkan kepada kita. Nah, maka saudara, saya dalam beberapa bulan ini terus membahas saudara dan saya ada di dalam perjanjian yang baru, bukan dalam perjanjian yang lama. Kenapa saudaraku? Sebab kalau Anda ngerti bahwa Anda ada dalam perjanjian, ingat gini ya, saya dengan Pak Jumadi bikin perjanjian bisnis. Ya, bisnis apa? Bisnis sengon, katakan saudara. Saya pihak pertama pemberi modal, Pak Jumadi pihak kedua menerima modal. Dan saudara, saya buat perjanjian poin-poin yang ada, tetapi dalam perjalanan Pak Jumadi curang, saudara. Ya, karena memang dari sononya begitu dulu. Maka saya harus memperbaiki dengan dia, atau saya mensomasi dia, ini perjanjian mau diterusin atau tidak. Kalau mau diterusin tentunya ada yang direvisi, maka dibuatlah perjanjian yang baru, yang kedua. Begitu perjanjian yang kedua itu selesai, maka saya dan Pak Jumadi terikat bukan dengan perjanjian yang pertama, tapi dengan perjanjian yang kedua. Betul? Demikian juga, perjanjian lama, saya nggak bicara kitab, saya bicara perjanjian. Perjanjian lama adalah perjanjian antara Allah, bukan dengan bangsa-bangsa lain. Apalagi Anda suku Jawa, suku Sunda, Manado, enggak. Itu perjanjian Allah dengan Israel. Ya, ayatnya di mana? Kita buka Yeremia 31 ayat 31-32. Yeremia 31 ayat 31-32. Ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat 32-nya berkata gini, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka, membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi
Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Anda mau mengalami special grace? Anda mau mengalami damai sejahtera yang berlimpah-limpah? Anda harus mengenal Dia dengan benar, termasuk Anda hidup dalam perjanjian yang mana. Anda harus menghidupi perjanjian itu. Saudara, firman Tuhan berkata begini dalam Yeremia 31 ayat 31. Aku akan buat perjanjian yang baru. Ini nubuatan, berarti waktu firman ini disampaikan, perjanjian yang baru belum ada. Yang ada adalah perjanjian yang lama, ya, ayat 32-nya, yaitu perjanjian antara Allah dengan nenek moyang Israel. Dan perjanjian itu turun di Gunung Sinai. Nah, saudaraku, dan mereka, yaitu nenek moyang Israel, mengingkari perjanjian itu. Maka dikatakan perjanjian itu cacat. Kemudian Tuhan berkata, aku akan buat perjanjian yang baru. Berarti dari sini kita tahu ini adalah dua perjanjian yang berbeda. Perjanjian pertama, perjanjian antara Allah dengan Israel. Perjanjian yang kedua, perjanjian antara Allah, Bapa dan Anak. Amin. Jadi perjanjian lama itu perjanjian tidak ditujukan kepada kita. Tapi perjanjian lama adalah perjanjian bagi kita. Kita boleh melihat itu, tapi tidak ditujukan untukmu. Amin. Saya nggak bicara kitab, saudara, saya bicara perjanjian. Nah, oke. Setelah Anda mengerti bahwa sekarang saudara dan saya, ini, saudaraku, Anda harus benar-benar konsentrasi. Ini walaupun 1 jam kurang saya khotbah, ini 70 SKS poinnya, saudaraku. Ya, lo betul, saudaraku. Ini 70 SKS. Oke, mungkin kurang dikit lah, 69 SKS, saudara. Amin. Nah, saudara, Yeremia udah menubuatkan sebuah perjanjian yang baru. Dan itu nanti digenapi di dalam Yesus. Jadi perjanjian lama adalah perjanjian antara Allah dan Israel, ada 10 hukum. Seperti semalam saya khotbah, ditulis dengan jari Tuhan di atas 2 loh batu. Sementara perjanjian yang baru ditulis dengan darah Tuhan dan ditulis di dalam hati kita. Loh hati kita, bukan loh batu. Perjanjian yang lama, saudaraku, ditandai dengan pemberontakan Israel sehingga 3.000 orang mati saat itu. Sementara perjanjian yang baru ditandai dengan 3.000 orang di Gunung Sion, di Bukit Sion, menerima kehidupan atau kelahiran baru di dalam Yesus. Amin. Oke, Pak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita sering mendengar. Sekarang Anda dan saya tahu bahwa Anda dan saya ada dalam perjanjian baru. Perjanjian yang baru ini perjanjian antara Bapa dan Anak. Karena saudara menerima Yesus, hidup Anda tersembunyi di dalam Yesus, kita menerima dengan sepenuhnya perjanjian Bapa dan Anak itu. Anda terima, Dia yang menggenapi, kita yang menerima anugerahnya, kita yang menerima berkatnya. Amin. Oke, saudaraku, kita lihat lagi terus berikutnya. Dalam Matius 5 ayat 17 dan 18, ini ayat yang sangat populer dan menjadi perdebatan, saudara. Jangan kamu menyangka, Yesus sendiri berkata, aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus datang bukan untuk melenyapkan hukum Taurat, meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Kenapa? Bukan karena hukum Taurat ganjil, maka perlu digenapi. Enggak, hukum Taurat sudah sempurna. Tapi menjadi tidak sempurna karena tidak ada dari pihak Israel yang bisa menggenapinya. Maka Yesus menggenapi. Yesus adalah penggenapan hukum Taurat. Amin. Oke, jadi Yesus adalah penggenapan hukum Taurat. Ayat berikutnya. Karena aku berkata kepadamu, ini yang lagi seru-serunya. Sesungguhnya selama belum, baca sama-sama, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Bapak Ibu,
ayat ini membuat menjadi perdebatan. Ayat ini, saudaraku, menjadi dikatakan ini, hukum Taurat nggak akan pernah lenyap sebelum langit bumi lenyap. Sebenarnya bukan langit bumi secara letterlek lenyap. Berarti tunggu kiamat dong, baru hukum Taurat itu nggak berlaku. Satu titik pun tidak akan ditiadakan sebelum langit bumi lenyap. Ini kata Tuhan Yesus. Nah, saya dulu juga menyangka begitu karena saya diajarinya begitu. Maka lewat pengenalan yang lebih dalam, kita akan semakin memahami, kita akan semakin mengerti. Maka kemarin saya khotbah tentang Gunung Sinai dan Gunung Sion. Mari kita lihat ayat ini, nanti saya akan mau jelaskan supaya Anda dan saya ngerti Anda ada di mana. Terus kita baca. Kamu nggak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai. Saudaraku, hukum Taurat Perjanjian yang lama turun di gunung yang bisa disentuh, namanya Gunung Sinai. Kalau kamu nyentuh, kamu mati. Maksudnya apa? Kelihatan. Ini bicara tentang apa? Nampak. Gunung yang nampak. Gunung yang kelihatan oleh mata bisa kita sentuh. Ya, kalau kita ke Israel lewat Mesir, semua rombongan saya bawa ke Gunung Sinai. Anda bukan hanya bisa nyentuh, Anda bisa mendaki. Anda naik, saya ada di hotel. Saya nggak mau naik lagi, saudaraku. Haleluya. Oke, terus saudara. Kamu nggak datang kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. 20. Sebab mereka nggak tahan mendengar perintah ini, bahkan jika binatang pun menyentuh Gunung Sinai, gunung itu, ia harus dilempari dengan batu. Dari 3 ayat ini kita bisa menyimpulkan Gunung Sinai ini menyeramkan, menakutkan. Betul nggak? Oh iya. Sampai kalau dengar suara jangan, memohon jangan. Nggak tahan mendengar. Tidak tahan mendengar perintah ini. Artinya apa? Mendengar 10 hukum itu nggak tahan. Karena apa? Nggak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Terus saudaraku. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Waduh. Udah jauh-jauh dibawa ke Mesir, ke Israel, tur, bayar $3.000, ngeri lagi. Makanya saudaraku, saya lebih senang ke Gunung Sion. Ya. Masih mending Gunung Lawu, saudaraku. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan. Musa aja sangat ketakutan. Dan sangat gemetar. Apalagi orang-orang Israel, ya. Terus 22. Tetapi, halo, lihat saya. Di perjanjian lama kamu, ya orang Israel datang ke gunung. Yang mengerikan, yang menakutkan. Tapi kamu datang ke gunung yang nggak kelihatan. Secara fisik. Namanya Bukit Sion. Kota Allah yang hidup, Yerusalem. Bukan Yerusalem yang masa kini. Kita kalau ke Israel, begitu mau masuk Yerusalem, pasti tuh tour leader Arifin nyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Bukan itu. Bukan Yerusalem itu yang dimaksud. Di Yerusalem yang sekarang ada, nggak ada damai. Itu Israel dan Palestina terus saja ribut. Kita nyabrang, saudaraku, kadang-kadang dipisu-pisui. Apa itu pisu-pisui? Diumpat-umpat sama sopir-sopir sedan karena kita nyabrang mungkin lama dua pakai bahasa Arab tentunya. Yang sama-sama kita nggak ngerti. Yang saya ngerti cuma ente Majnun. Itu aja, saudaraku. Majnun itu artinya gila, kira-kira liar, cilepeng gitu, saudara. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Ini bicara perjanjian baru. Halo? Saudaraku, kamu nggak datang ke perjanjian yang lama, kamu datang ke perjanjian yang baru, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang wow. Jadi dalam perjanjian yang baru, Allah yang kita kenal, yaitu saudaraku mendatangkan sukacita. Wow, baik, kumpulannya meriah, nggak menyeramkan, nggak menakutkan. Katakan amin. Karena apa? Karena
Perjanjian yang lama, hukum Taurat sudah digenapi oleh Yesus. Maka Galatia 3 ayat 13-14, gak usah dibuka, percaya saja ada. Firman Tuhan berkata, Yesus telah menebus kamu dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan dia menjadi kutuk, sehingga kamu menerima berkat Abraham karena Yesus. Amin. Oke, ini. Jadi siapa? Saya mau tanya, Anda datang kemana sekarang? Bukit Sion atau Gunung Sinai? Bukit Sion. Ayat berikutnya kita lihat. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah hakim semua orang, dan kepada roh-roh orang yang benar, yang telah menjadi sempurna. Terus, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah permercikan yang berbicara. Terus saudaraku. Nah, saudaraku, ini bicara tentang apa namanya? Ya udah lihat saya sekarang ya. Saudaraku, ini berbicara tentang inilah kamu datang ke perjanjian yang baru. Nah, kemudian dalam kitab Ibrani pasal 12, saya baca buat saudara pada ayat yang sebentar. 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Waktu itu. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu, ternyata bicara goncangan ini bukan bicara soal goncangan ekonomi, bukan bicara soal goncangan. Bisa ditafsirkan begitu, oke, no problem, tergantung siapa yang khotbah, kumaha maneh nawai, kan begitu. Tetapi ini berbicara tentang apa? Perikop sebelumnya berbicara tentang adanya dua perjanjian. Perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Nah, saudaraku, goncangan ini berbicara apa? Akan ada goncangan, ya. Paulus menulis ini, hikmat Roh Kudus, akan ada goncangan supaya kerajaan yang lama, perjanjian yang lama tergoncang, sehingga hanya ada satu perjanjian, yaitu kerajaan perjanjian baru. Itu maksudnya. Amin. Sebab perjanjian baru tidak akan tergoncang. Langit bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Kembali ke bahan, sekarang kita lihat saudara. Ya. Terus bahan. Terus. Nah, Gunung Sinai penuh kekelaman dan ketakutan. Ini lambang perjanjian lama dan Yerusalem duniawi. Ya. Gunung Sinai melambangkan perjanjian lama dan Yerusalem duniawi. Halo? Oke, terus. Gunung Sion, lambang perjanjian baru dan Yerusalem surgawi. Kamu datang kepada gunung yang nggak kelihatan. Kamu datang kepada kota yang nggak kelihatan secara mata. Maka saudaraku, walk by faith, not by sight. Kita berjalan dengan iman. Anda bukan hidup dalam perjanjian yang lama, yang gunung yang bisa kesentuh, kepada Yerusalem yang kelihatan. Maka saudaraku, perhatikan saya. Yohanes 4, Yesus berkata, saatnya akan tiba, kamu akan menyembah Tuhan, bukan di gunung itu, bukan di gunung sana, sebab Allah itu roh, kamu menyembah dengan roh dan kebenaran. Amin. Ini bicara apa? Inilah perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama, semua orang percaya harus beribadah menghadap kiblat. Kiblatnya di mana? Di Gunung Moria, di mana Abraham menyembelih Ishak, mengorbankan Ishak di situ.
Kalau hari ini saudara dan saya ada dalam perjanjian yang lama, kita di Indonesia, orang-orang Kristen Indonesia akan menghadap ke barat, ke Yerusalem. Waktu kita memuji Tuhan, kita sembahyang, maka gereja-gereja harus dibangun kiblatnya ke barat. Tetapi Anda bukan lagi datang ke gunung seperti itu. Anda datang pada gunung yang nggak bisa disentuh. Kamu datang pada kota Yerusalem surgawi. Artinya apa? Menyembah kita bukan menyembah secara fisik. Kiblat kita bukan kiblat tempat. Kiblat kita adalah Allah yang adalah roh. Kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yang mengerti boleh tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Terus saudara. Nah, Anda boleh lihat tahun 33 sampai tahun 70-an Masehi itu masa transisi ketika dua gunung, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada bersama-sama. Yesus wafat tahun 30-an Masehi dan tahun 70 Masehi. Anda lihat, perhatikan baik-baik. Dari tahun 30 sampai 70 Masehi itu masa transisi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dua gunung, dua kota ada di situ. Yerusalem duniawi, Yerusalem surgawi. Saudaraku, nah seperti yang firman Tuhan katakan bahwa yang anak daging menganiaya anak perjanjian. Maka saudara, sampai hari ini pun orang-orang yang daging, yang memegang perjanjian lama selalu akan menganiaya orang yang memegang perjanjian yang baru. Tahun 33 sampai 70, Anda mungkin tanya, Pak, kok sampai tahun 70 Masehi? Iya, itu masa transisi. Perjanjian baru bukan dimulai dari Matius pasal pertama. Perjanjian baru dimulai dari ketika Yesus wafat di kayu salib. Begitu perjanjian, saudaraku, Yesus wafat di kayu salib, itulah dimulainya perjanjian yang baru. Tetapi saat itu sampai tahun 70 masih ada masa transisi. Dua perjanjian ada di situ. Kenapa, Pak? Sebab bait Allah atau bait suci masih berdiri di Yerusalem. Dan sistem keimaman, imamat Harun masih ada di situ. Yesus, saudaraku, menjadi imam besar agung bukan berdasarkan hukum Taurat, tapi berdasarkan peraturan Melkisedek. Artinya 40 tahun ini dua-dua ada di situ. Imam keturunan Harun berdasarkan hukum Taurat, dan imam besar agung Yesus berdasarkan peraturan Melkisedek. Dua-dua ada di sana. Sampai tiba waktunya, Anda tahu Yesus berkata begini. Yesus memberi nubuatan. Ada saatnya nanti satu batu tidak berdiri di satu batu lagi. Bait Allah akan dirobohkan. Dan tahu siapa yang merobohkan? Siapa? Hah? Yang merobohkan. Kaisar siapa? Titus. Siapa? Yang keras siapa? Titus, Romawi, merobohkan. Sebenarnya bukan Titus, pasukannya, saudaraku. Ngapain Kaisar ngerobohin tembok, ngobohin bait suci? Betul nggak? Anak buahnya Titus, betul? Nangkep, belajar sejarah. Untung saya IPS, jadi saya tahu. Amin. Anda IPA sih, limit, diferensial, integral, fisika. Saya IPS, maka ngerti sejarah. Dan saya mau kasih tahu nilai sejarah saya 9, saudara. Saya tahu perang Majapahit itu tahun berapa? Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. 5 tahun plus 5 hari. 5 harinya saya tambahin sendiri. Nah saudara, kembali ke tadi. Ini masa transisi. Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Tahukah Anda dalam perjanjian lama yang menjadi imam besar adalah Harun dan anak-anaknya. Allah tinggal di mana? Di tabernakel. Di ruang kudus, ruang maha kudus. Di tabut Allah, ditutup dengan tabir, dengan tirai, dan ditutup dengan 2 kerubin. Allah ada di tempat yang kita nggak bisa menghampirinya, terlalu jauh. Maka Ibrani berkata Yesus telah melintasi semua langit. Berarti saudaraku, yang dimaksud sebelum langit dan bumi lenyap bukan letterlek, tapi langit apa ini loh. Ruang maha kudus itu seperti langit. Yesus melintasi itu. Dan tahun 70, saudaraku, tahun 70,
bait suci dan sistem imamat perjanjian lama hancur. You know sejarah? Hancur. Halo? Hancur, bilang kiri kanan. Nggak ada lagi bait suci Salomo. Ingat saudaraku, bait suci pertama yang membangun tukang-tukang Salomo, kemudian hancur di zaman pembuangan Babilonia, diperbarui lagi oleh Nehemia, Ezra dan kawan-kawan, hancur tahun 70 Masehi. Maka sejak tahun 70 Masehi sampai hari ini, perhatikan baik-baik, nggak ada lagi sistem keimaman perjanjian lama di Israel sampai hari ini. Anda boleh tanya orang Yahudi, imammu siapa? Udah nggak ada. Siapa imam besar mereka? Nggak ada. Sampai tahun 70 bait suci ada, mereka melakukan ritual penyembahan seperti di zaman Harun, seperti di zaman Daud, seperti di zaman saudaraku Imam Eli dan sebagainya. Ibrani berkata akan ada goncangan, sekali lagi bukan hanya bumi, tapi langit juga. Yang dimaksud Yesus, yang dimaksud ayat ini, bukan secara letterlek. Terus kita lihat. Ruang Maha Kudus, di mana tabut Allah ditutup tabir dengan 2 kerup, itu gambaran langit, Pak, Bu. Ingat Ibrani berkata, kita punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Ini di mana tabut Allah ditutup tabir dengan 2 kerup, itu gambaran langit. Terus saudaraku, ruang kudus atau pelataran dalam, halaman dalam. Ini kalau dulu di zaman perjanjian lama nih, Bapak Ibu, tempat saya berdiri ruang Maha Kudus. Anda itu ruang kudus. Nah di luar sono apa? Bukan tempat parkir. Wah, ini tuh. Itu tempat parkir, Anda tadi ada kan? Aduh, prevents ya. Iya betul, halaman pelataran. Amin, amin. Oke ya. Ruang kudus itu gambaran apa? Bumi. Sebab dari ruang kudus ke ruang Maha Kudus, perhatikan saya. Pak, jaraknya kan cuma ditutup korden, tutup tirai. Jauh, Pak. Memang secara jarak cuma dekat, tapi lu masuk situ mati. Sama aja lu, saudaraku, coba kamu terbang, mati nggak? Superman nggak mati, Pak. Coba saudaraku Anda naik pesawat, masuk di mesin, dibawa, mati. Jadi saudaraku antara sini dan sini itu bumi dan langit. Walaupun kayaknya cuma tirai, tapi tirai itu yang memisahkan bumi dan langit. Nggak ada seorang pun yang bisa ke sini, yang masih bisa hidup, kecuali imam besar. Adiknya imam besar, mudar masuk sini. Ini nggak bisa berkata, oh abang gua imam besar loh. Betul nggak? Kadang-kadang saudaraku, ya, anak polisi, tetangga polisi, teman polisi lebih gagah dari polisinya. Lu macam-macam ya, gue punya temen nih, polisi di Polda. Lu yang di Polda Pak Steven aja nggak begitu-begitu amat gitu loh ya. Ini yang ngerasa temen, itu kadang-kadang lebih ngejago. Bener nggak? Sama. Tapi ini nggak bisa dipakai di dalam di sini. Anda coba ngintip-ngintip. Kemudian apa? Saya istrinya imam besar, mati. Saya anak kandung imam besar, calon imam besar, baru calon, mati. Artinya bumi dan langit jauh. Maka ruang tempat di mana Anda duduk ini di zaman perjanjian lama ini menggambarkan bumi. Maka dikatakan oleh Yesus dalam Matius 5, sebelum langit dan bumi lenyap, 1.1 iota tidak akan dibatalkan. Tetapi setelah itu lenyap, berarti hukum itu sudah nggak berlaku lagi. Hukum kasih karunia perjanjian baru yang Tuhan berikan. Maka Anda selamat bukan karena Anda melakukan, tapi karena apa yang Yesus lakukan. Bisa mengerti? Amin. Bu Karen, kenapa kok gini kayak teolog menghakimi saya? Salah apa saya? Dia amat-amatin begitu dari tadi, ngeri saya. Memang perjanjian lama itu tadi Gunung Sinai menyeramkan, menakutkan.
Tatapan para teolog yang menghakimi juga begitu. Ah, itu dia. Haleluya. Oke, satu titik lihat. Oke, terus saudaraku. Sementara peralatan luar itu ada kolam air besar, kolam pembasuhan. Di dalam halaman, di ruang kudus, di dalam pelataran dalam itu ada macam-macam. Ada kaki dian, ada apalagi itu, meja penunjukan dan sebagainya. Kalau Anda, saudaraku, di Surabaya ada gereja tabernakel, nah, kalau gitu-gitu itu paling tahu, saudaraku, tabernakel, nah, begitu ya. Ini bicara dulu. Nah, sementara di luar, yaitu apa tadi? Tempat parkir, gimana? Halaman. Di situ ada kolam air besar. Terus, saudaraku, ya terus. Itu pembasuhan, kolam pembasuhan. Sebelum orang-orang zaman Musa, zaman perjanjian lama masuk ke ruang kudus, masuk ke halaman dalam, dia harus membasuh di kolam pembasuhan. Baru dia masuk untuk menyembah Tuhan. Tuhannya di mana? Di sini, di ruang Maha Kudus. Walaupun dibatasi tirai, itu jaraknya jauh. Itu bicara ribuan kilometer, itu bicara jutaan kilometer. Tidak bisa kamu datang ke sini. Itu gambaran bumi ke langit. Nggak bisa kita datang ke langit. Nangkep saudaraku. Nah, Yesus telah melintasi semua langit. Maka Matius 5 ayat berapa tadi? 13, saudaraku. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini bukan bicara letterlek. Kalau Anda berpikir ini letterlek, saya mau kasih tahu, Yesus pernah ngomong, kalau tanganmu mencuri, penggalah tanganmu. Kalau matamu memandang perempuan dan kamu timbul pikiran kotor, congkellah matamu. Pertanyaan saya, pendeta mana yang pernah nyongkel matanya, saudaraku? Ada? Mau pendeta kasih karunia, mau hukum Taurat, mau hukum rimba, mana ada, saudaraku, yang mencongkel matanya? Betul apa tidak? Apakah itu letterlek? Tidak. Betul? Apa ada satu hamba Tuhan yang pernah, aku kemarin mencuri? Saya mau tanya, siapa yang gak pernah curi perpuluhan? Kita semua kayaknya pernah gak jujur. Kenapa tanganmu masih utuh? Jawab dong. Halo, pendeta bertanya, jemaat menjawab. Pria mana di sini yang gak pernah lihat dengan matanya dan timbul pikiran kotor? Pasti sekali-sekali pernah, saudara. Iblis tahu, maka semua produk modelnya kenapa perempuan. Dengan pakai baju-baju yang mini-mini yang kurang bahan. Padahal banyak jemaat kita jualan kain, kenapa nggak minta mereka? Halo? Mau jualan mobil, jualan apapun, modelnya kenapa wanita? Kenapa bukan Mike Tyson pakai CD doang, saudaraku? Kenapa bukan Aderai gitu kan? Kenapa bukan Tukul? Pakai pakaian minim. Saya percaya. Ya mungkin, ya kan sekarang udah dunia tambah semerawut ya. Yang ada LGBT, mungkin ada yang nafsu juga lihat Tukul ya. Yang sejenis mungkin, saudaraku ya. Tapi kan nggak umum, umumnya kan begitu kan. Tapi kenapa kok nggak ada yang congkel mata? Kenapa nggak ada yang potong tangan? Jangan memperlakukan Alkitab seperti, saudaraku, all you can eat. Yang you suka, you makan. You nggak suka, you nggak pegang. Jangan. Nggak semua itu letterlek. Saya juga dulu berpikir berarti sebelum kiamat. Enggak, ternyata ini. Sebelum langit. Yaitu apa? Gambaran di mana Allah hadir, Allah ada di ruang Maha Kudus yang jauh, yang nggak bisa kesentuh oleh kita. Dan bumi tempat di mana kita ada, kayak terpisah jarak. Maka saudaraku, orang Yahudi bersembahyang di gunung apa? Di Gunung Moria. Orang Samaria di gunung apa? Gerizim. Pak Jumadi
Bertapa di gunung mana? Gunung Merapi. Oh, Sindoro. Iya. Betul. Pak Andra, di mana? Gunung Gelis, Bogor. Pak Irwan, di Gunung Sahari. Betul? Iya. Nah, jadi yang dimaksud 1.1 iota nggak akan lenyap sebelum langit bumi lenyap. Bukan bicara kiamat langit bumi, enggak. Tapi begitu sistem keimaman itu hancur. Kapan? Saat Yesus wafat di kayu salib. Itu bicara apa? Tirai bait suci terbelah. Yesus melintasi semua langit. Maka perjanjian yang lama sudah usang, tidak berlaku lagi, saudara. Amin. Saudara dan saya hidup di dalam perjanjian yang baru. Maka kalau doamu doa gaya perjanjian lama, nggak nembus. Kenapa? Kalau cara pikirmu perjanjian yang lama, nggak nembus. Kenapa? Karena Anda dan saya sudah ada dalam perjanjian yang baru. Berikutnya, saudara. Matius 24, Yesus menubuatkan kehancuran bait Allah. Dan sistem keimamatan perjanjian lama akan berlalu. Ayatnya mana kita lihat? Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Ya, terus ada lagi ayatnya. Ibrani 12. Nah, perhatikan saya sekarang. Ini dia. Anda harus lihat. Kalau nggak ngerti, saudaraku, nanti ada yang lucu-lucu. Saya kasih tahu. Ada yang menggelikan karena ketidakmengertian. Ibrani 12 berbicara tentang 2 gunung dan 2 kota. Gambaran 2 perjanjian, yang satu digoncang hancur dan yang satu tinggal tetap, yaitu perjanjian yang baru. Disitulah saudara dan saya tinggal. Katakan amin. Betul? Oke, terus saudaraku, Galatia 4 ayat 21-29 ada bicara tentang 2 perempuan. Yang pertama bernama siapa? Yang kedua bernama siapa? Sarah. Siapa Hagar dan Sarah? Hagar menggambarkan perjanjian lama, Sarah menggambarkan perjanjian baru. Kita lihat ayatnya. Katakanlah kepadaku, hei kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Terus, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Baca sama-sama. Aha, seorang dari perempuan yang menjadi hamba. Yang satu, perempuan merdeka. Kalau Anda hidup dalam perjanjian lama, Anda akan terus menjadi hamba. Karena apa? Anda nggak pernah akan bisa menaatinya. Maka Anda ada hidup di bawah kutuk. Yesus mati untuk menebus Anda dari kutuk perjanjian yang lama, kutuk hukum Taurat. Terus saudaraku, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena Anda anak Hagar atau anak Sarah? Hah? Anak siapa? Chris, kamu anak siapa? Hagar atau Sarah? Kamu anak Bapak Agung. Wah, anak Sarah. Capek-capek saya yang besarin gak disebut. Haleluya. Iya. Ya. Anak Hagar itu diperanakkan menurut daging. Anak Sarah yaitu diperanakkan oleh janji. Terus saudaraku, ini suatu kiasan sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Anak-anak perhambaan. Karena selama kamu nggak bisa menepati hukum Taurat, kamu tetap jadi hamba, kamu tetap jadi budak, tetap kamu ada saudaraku kutuk. Namanya orang yang kutuk itu orang yang nggak merdeka. Betul? Nah, terus 25-nya. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ini bicara tentang Yerusalem yang sekarang. Perhambaan. Kota yang bisa dilihat. Maka saat Anda masuk kota Yerusalem, Arifin akan ngajak nyanyi, oh Yerusalem, kota mulia. Orang-orang pada nangis lihat Yerusalem karena aduh aku udah lama. Bukan ini yang dimaksud, Bu.
Satu kali ada inang-inang nangis-nangis. Sudah lama aku rindu Yerusalem. Dari kecil aku nyanyi lagu ini baru sekarang. Inang, bukan ini yang dimaksud lagu itu. Kenapa Pak Pendeta nggak menangis? Bukan ini. Kalau Inang rindu Yerusalem surgawi, saya doakan Inang masuk surga. Anda lihat Yerusalem surgawi Inang. Amin. Oke. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Terus baca sama-sama. Tetapi Yerusalem surgawi adalah dan ialah. Saya minta hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala satelit, jangan khotbahkan ini sebelum memahami. Karena kalau Anda khotbahkan ini tanpa Anda memahami, Anda sendiri masih bingung, jemaatnya tambah bingung, saudaraku. Malahnya apa? Jemaat dibawa dalam perhambaan ketidakmengertian. Lebih baik pahami dulu, saudaraku. Betul? Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Maka kita datang ke gunung yang nggak bisa disentuh. Kenapa nggak bisa disentuh, Pak? Nggak kelihatan. Kita datang, saudaraku, dengan roh. Maka walk by faith. Kita bukan datang ke Yerusalem duniawi yang bisa kelihatan. Kalau itu Yerusalem yang dimaksud, semua orang bisa ke sana asal lu punya duit. Tapi untuk ke Yerusalem surgawi, gampang. Percaya Yesus, kamu masuk ke Yerusalem surgawi. Terus saudaraku, Galatia 4 ayat 27, karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dan bersoraklah hai engkau yang tidak pernah bersakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan punya lebih banyak anak daripada yang bersuami. Terus saudaraku ya, Galatia 4 ayat 28, dan kamu, angkat tangannya dong kamu ini, my brother, my sister, kamu sama seperti Ishak adalah apa? Anak-anak janji. Kita bukan anak-anak daging. Amin. Kita anak janji. Betul nggak? Ishak tuh perjanjian lahir Ishak yang nggak mungkin. Abraham umur cepek, Sarah umur 90, lahirlah anak perjanjian. Sama juga kita ini anak perjanjian karena firman Allah. Kita menjadi anak janji yang bukan dilahirkan dari daging dan darah, tapi lahir dari benih firman Allah. Amin. Terus saudara, tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini, ya kan? Makanya Pendeta Agung Takaryana dan BFA dituduh hyper grace karena dulu dekat hypermat, dituduh teologi kemakmuran. Udah biasa anak daging menganiaya. Kalau kita nggak pernah ngomong, oh kamu hyper truth, enggak, biarin aja. Saudara, itu udah biasa, ya, dari zaman Paulus. Jadi sebelum zaman Belanda ini sudah ada begini. Oh, ini dari zaman Belanda, ini lebih lama lagi dari zaman Belanda. Udah dari zaman Ishak dan Ismail. Karena Ismail umur 13 tahun, Ishak itu baru lahir. Terus, ini lihat. Galatia 4 ayat 21 sampai 29 bicara mengenai dua kota dan dua perempuan. Perhatikan saya. Ibrani 12 bicara dua gunung dan dua kota. Tapi Galatia bicara dua kota dan dua perempuan. Gambaran dua perjanjian. Setuju? Betul? Terus saudaraku. Perjanjian lama digambarkan dengan gunung Sinai, Yerusalem duniawi, dan Hagar. 3. Gunung, kota, perempuan. Itulah perjanjian lama. Gunung Sinai, Yerusalem duniawi, dan Hagar. Hukum Taurat membawa ke perhambaan. Karena nggak ada orang yang bisa melakukannya, maka Anda menjadi hamba, bukan jadi orang merdeka. Tetapi sekarang langit dan bumi sudah lenyap. Maka saudaraku, hukum yang lama dinyatakan sudah usang. Anda dan saya hidup dalam perjanjian yang baru. Betul? Katakan yes, amin. Nah, masih banyak orang hidup dengan perjanjian yang lama. Salah, saudaraku. Yesus datang bukan untuk membatalkan, untuk menggenapi. Setelah genap ya sudah. Udah genap kok, mau apa lagi? Nah, maka Yesus datang menggenapi, setelah itu dia berikan lagi hukum kasih. Engkau selamat bukan karena kelakuanmu, engkau selamat bukan karena usahamu, engkau selamat karena kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 8-9. Terus saudaraku, perjanjian baru, baca sama-sama.
Yerusalem surgawi dan Sarah. Lihat baik-baik. Kalau kita bicara perjanjian baru, penggambarannya adalah Gunung Sion, Yerusalem surgawi, dan Sarah. Perjanjian lama dinyatakan sudah usang. Ibrani 8 ayat 13 tadi. Terus saudaraku, bahkan dalam kitab Wahyu, nah ini, ya, kitab Wahyu juga menyebut ada dua perempuan, pelacur dan pengantin. Juga menyebut dua kota, Yerusalem duniawi dan Yerusalem surgawi. Dan menyebut dua perjanjian. Itulah, Anda dan saya sudah dibebaskan, ditebus dari kutuk hukum Taurat. Amin. Anda dan saya sekarang adalah orang merdeka di dalam kasih karunia Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara, kita udah sering mendengar Yesus berbicara dan itu menjadi sebelum langit bumi lenyap, satu titik pun tidak akan dilenyapkan dari hukum Taurat. Sekarang kita tahu jawabannya. Bukan langit bumi secara letterlek, tapi langit bumi bicara tadi. Tempat di mana Allah tinggal yaitu tabut Allah, itu gambaran langit. Tempat yaitu ruang Maha Kudus, tempat di mana umat Tuhan zaman perjanjian lama menyembah Tuhan, itulah gambaran bumi. Dan bumi juga termasuk laut. Halaman luar di mana ada kolam pembasuhan, itulah gambaran laut. Tuhan berkata, sekali lagi aku mengguncangkan bukan hanya bumi saja, tapi langit dan bumi. Artinya apa? Sekali lagi, nah sudah terjadi. Yesus mengguncangkan, dia melintasi semua langit, supaya saudara dan saya sekarang menyembah Tuhan. Nggak perlu cari, kiblatnya Yerusalem di mana ya? Anda pakai kompas. Oh sana, salah, ulangi lagi, sana. Bukan. Kamu nggak nyembah Tuhan di Gunung Muria, kamu nggak nyembah Tuhan di Gunung Sinai, kamu nggak nyembah Tuhan di Gunung Gerizim. Kamu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang roh. Amin. Yang nggak bisa disentuh, ya dengan tangan nggak bisa kelihatan. Hanya dengan iman kita bisa percaya. Dan tubuh kita inilah tabernakel Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Maka saudaraku, hari ini apalagi yang kamu perlukan? Berkat Tuhan sudah ada padamu, kesembuhan sudah ada padamu, pengurapan Roh Kudus sudah ada padamu. Bagianmu lepaskan kesembuhan buat orang lain, lepaskan pengurapan buat orang lain. Maka saudara, saya percaya, ini ada Pak Kurniawan juga saudaraku, bahkan orang non-Kristen, saudaraku mengalami kesembuhan, dengar khotbah, dia ambil perjamuan di luar, online, mengalami mujizat kesembuhan. Dan banyak hal yang terjadi. Kenapa? Sebab di dalam diriku ada pengurapan Roh Kudus. Di dalam diriku ada Yesus. Di dalam diriku ada kesembuhan Yesus. Di dalam diriku ada berkat. Bagian kita mengalir. Kalau engkau sadar engkau punya, itu akan mengalir keluar dalam kehidupan saudara. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Yang ada di tangan saudara dan saya, tubuh dan darahnya. Angkat roti dengan tangan kanan saudara. Inilah penggenapan hukum Taurat waktu Yesus wafat di kayu salib. Tubuhnya terpecah-pecah bagimu dan bagiku. Dan oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, ini tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Ambillah, makanlah. Yang percaya, ini tubuh Yesus. Ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu. Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa banyak orang, Anda dan saya. Inilah darah yang memeteraikan perjanjian baru. Ini meterai yang sah. Yang percaya ini darah Yesus
minum dalam nama Yesus. Engkau sedang menelan kehidupanmu. Engkau sedang menelan kesehatanmu. Engkau sedang menelan kesembuhanmu. Ini vaksin terbaik. Engkau sedang menelan kemenangan, kemakmuranmu. Mari minum dalam nama Yesus. Ya, hadirat Tuhan ada bersama dengan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia ada dalam saudara. Saya percaya waktu Anda mulai mengerti hidup dalam perjanjian yang baru, engkau akan melihat, saudaraku, kelimpahan, kemenangan, panen yang terbaik, tuaian yang besar terjadi dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Sebagai tanda syukur kami mau bawa persembahan kami. Kami kembalikan persepuluhan kami kembalikan. Kami juga menabur persembahan gedung. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur. Lipat gandakan benih yang mereka tabur 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Dan sekarang sebelum kami pulang, kami buka hati dan angkat kedua tangan kami. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan selamat. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis, jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.